Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, ketemu lagi di podcast KPP Pratama Jakarta Pasarbo. Perkenalkan, saya Andre, penyuluh KPP Pratama Jakarta Pasarbo. Siang hari ini saya akan ditemani oleh rekan saya, Kak Dina. Halo Kak Dina. Halo Kak Andre, halo kawan pajak. Apa kabar kawan pajak? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita mau bahas apa Kak? Kita mau bahas yang lagi hangat nih Kak, tentang Cortex Administration System atau CITAS. Oh iya, ada yang lagi hangat tuh Kak. Ada yang banyak tanya juga nih terkait implementasi dari Cortex ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan kawan pajak, kita akan bahas satu persatu ya Kak. Mula-mula nih, kita disclaimer dulu. Segala informasi yang disampaikan dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan pengembangan sistem. Ya, oke selanjutnya. Sebenarnya apa sih Cortex itu Kak? Cortex itu adalah sebuah sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi. Nanti kita akan bahas nih 6 klaster probis, yaitu probis layanan perpajakan, pembayaran pajak, penegakan hukum, SPT, registrasi, dan taxpayer account management. Baik, jadi nanti akan ada pembaruan sistem ya Kak. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah proses bisnis layanan perpajakan. Ya, proses bisnis layanan perpajakan. Pada proses bisnis ini akan menyediakan fitur layanan edukasi, interaktif, dan layanan administratif yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, layanan edukasi merupakan layanan bagi wajib pajak atau non-wajib pajak untuk mendapatkan pengetahuan perpajakan melalui penyuluhan oleh DJP. Yang kedua, layanan interaktif. Layanan komunikasi dua arah antara wajib pajak atau non-wajib pajak dengan DJP berupa informasi umum perpajakan, pengaduan, saran, dan apresiasi. Yang ketiga, layanan administratif. Fitur ini menyediakan pemberitahuan, mengajukan permohonan administratif perpajakan, dan hasil produk hukum dari administrasi perpajakan seperti SKF, SKB, KSWP, dan lain-lain. Wah, menarik ya Kak. Di Probis layanan perpajakan itu ada dua fitur yang baru, yaitu layanan edukasi interaktif dan layanan administratif perpajakan. Nah, berikutnya adalah proses bisnis yang kedua, adalah proses bisnis pembayaran pajak. Pada Probis ini ada 3 fitur baru, yaitu 1. Kode billing multi akun. Pada fitur ini, satu kode billing bisa digunakan untuk beberapa jenis pajak atau hutang pajak sekaligus. 2. Akun deposit pajak. Pada fitur ini, memberikan kemudahan penyetoran pajak lebih awal dengan adanya sebuah deposit saldo yang cukup dalam melunasi kewajiban perpajakannya agar terhindar dari sanksi keterlambatan. Ketiga, permohonan wajib pajak. Pada fitur ini, ada kemudahan dalam mengajukan permohonan pemindah bukuan, pemberian imbalan bunga, dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak secara online. Oh, jadi di proses pembayaran perpajakan ada fitur yang baru ya, seperti kode billing multi akun sama akun deposit pajak yang diharapkan bisa mempermudah WP ya Kak ya? Betul banget, Kak. Oh gitu. Oke, kita akan lanjut ke probis yang ketiga, yaitu proses bisnis penegakan hukum. Pada probis ini akan membahas dua, yaitu penagihan pajak dan pemeriksaan bukti permulaan. Yang pertama, penagihan pajak. Pada proses bisnis ini tersedia manajemen tunggakan pajak yang berfungsi menyediakan informasi kepada WP mengenai besarnya utang pajak.
Selain itu, ada juga layanan pengajuan angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak yang bisa diajukan secara online. Yang kedua, pemeriksaan bukti permulaan. Akan ada kemudahan bagi wajib pajak jika sedang dilakukan bukti permulaan, yaitu adanya notifikasi kepada wajib pajak terkait dimulainya pemeriksaan bukti permulaan. Kemudian, korespondensi penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik dan pengungkapan ketidakbenaran dilakukan melalui portal wajib pajak. Jadi, dengan adanya pembaruan sistem dalam Probis penegakan hukum, diharapkan lebih objektif dan adil serta lebih mudah juga pastinya ya Kak. Berikutnya, proses bisnis yang keempat adalah proses bisnis SPT. Pada Probis ini sebetulnya mirip-mirip nih dengan menu lapor di DJP online yang kawan pajak akses saat ini. Hanya saja terdapat fitur baru untuk mempermudah kawan pajak. Yang pertama, fitur perhitungan angsuran PPh pasal 25. Fitur ini diharapkan dapat menjadi alat bantu bagi kawan pajak untuk menghitung angsuran PPh pasal 25. Yang kedua, fitur pembaruan SPT masa PPh pasal 21. Terdapat menu pre-populated data bukti potong secara real time, sehingga hal ini diharapkan dapat mempermudah lapor SPT tahunan bagi orang pribadi. Wah, jadi makin mudah ya. Dengan adanya pembaruan Probis SPT ini, wajib pajak kalau mau lapor SPT, jadi tinggal pre-populated data aja. Kalau bukti potongnya banyak, tinggal klik gitu, simple. Setuju banget Kak. Oke, berikutnya ke proses bisnis yang kelima adalah proses bisnis registrasi. Pada proses bisnis ini ada 5 ruang lingkup, yaitu yang pertama pendaftaran WP, yang kedua pengukuhan PKP, yang ketiga pendaftaran objek PBB, yang keempat perubahan data WP, yang kelima penghapusan dan pencabutan NPWP, PKP, dan objek PBB. Semua permohonan ini bisa dilakukan secara online melalui portal wajib pajak, kering pajak 1500-200, atau datang langsung ke KPP mana aja yang terdekat bagi kawan pajak. Makin gampang. Proses registrasinya mempermudah dan membantu banget ya Kak. Jadi nggak perlu jauh-jauh nih ke KPP terdaftar. Iya. Bisa secara online atau ke KPP terdekat. Nah, terakhir, proses bisnis yang keenam adalah Taxpayer Account Management atau TAM. Pada Probis ini terdapat 2 fitur baru. Yang pertama, ikhtisar profil wajib pajak. Pada fitur ini, wajib pajak dapat mengetahui informasi terkait hak dan kewajiban perpajakan secara komprehensif. Yang kedua, buku besar wajib pajak. Pada fitur ini memuat histori catatan transaksi, hak dan kewajiban perpajakan yang disajikan dalam bentuk entry debit and credit. Oke, udah lengkap semua nih penjelasannya terkait Cortex. Berarti kawan pajak mudah-mudahan sudah mendapatkan gambaran nih dari pembaruan sistem perpajakan. Nah, kalau seandainya punya pertanyaan lebih detail, harus gimana nih Kak? Gampang banget, kawan pajak bisa berkonsultasi kepada kami melalui berbagai saluran, antara lain di akun Instagram @pajakpasarbo atau WhatsApp kami melalui link yang ada di bio Instagram. Datang langsung ke helpdesk kantor kami atau KPP terdekat, atau telepon ke kering pajak di 1500-200. Oke, jangan lupa juga follow akun media sosial kami ya, untuk mendapatkan informasi terkini mengenai pajak. Instagram, Twitter, YouTube ada di @pajakpasarbo. Terima kasih, sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.